Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul lisan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila akhir zaman, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, rahmatullah. Sudah 3 bulan kita tidak berjumpa dalam dunia nyata. Semua tidak lain karena keadaan, dan kita harus ridho dengan keadaan ini, karena keadaan ini juga Allah yang berikan untuk menguji seberapa keimanan, ketakwaan, kesabaran kita dalam hidup ini. Oleh karena itu kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu sambat. Kita terima dengan harapan Allah naikkan derajat kita sebagai orang-orang yang sabar. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang disyarat beliau. Suatu ketika Syekh Mutawalli Asy'arawi ditanya oleh seseorang, "Syekh, kenapa ya saya ini kok sulit menghafalkan Quran? Hafal lupa lagi, hafal lupa lagi, hafal lupa lagi." Beliau berpesan untuk menghafalkan Quran dengan membaca tafsirnya, dengan memahami tafsirnya, agar hafalannya kuat. Dan ternyata problem itu juga adalah problem saya, Bapak Ibu. Itu adalah problem saya dalam menghafal Quran. Karena itu saya sering hafal lupa. Mungkin ada bapak, ada ibu, ada saudara jamaah sekalian yang mengalami hal yang serupa. Maka solusi dari Syekh Mutawalli Asy'arawi itu bisa kita gunakan bersama. Yang kedua adalah ingat kita tentang tombo ati iku limo sawarnane. Obat penyakit hati itu ada 5, diantaranya adalah maca Quran angan-angan sakmanane. Membaca Quran dengan tadabbur, dengan kita renungkan, untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan tidak mungkin kita bisa tadabbur kecuali dengan memahami maknanya. Dan untuk memahami maknanya tidak cukup kita dengan membaca terjemahnya. Sekali lagi, tidak cukup kita dengan membaca terjemah mushaf Al-Quran standar oleh Kementerian Agama, tidak cukup. Perlu kita membaca tafsirnya. Perlu kita membaca tafsirnya. Para ulama sekalipun, ketika mereka menjelaskan makna Al-Quran, mereka merujuk pada kitab-kitab tafsir mutabar, merujuk pada kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Asyuti yang disebut dengan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain pun masih punya Hasyiah Sawi, merujuk pada kitab tafsir karya Ibnu Katsir, karya At-Tabari, karya Fakhrazi, karya Mutawalli Asy'arawi, karya Al-Qushairi, karya At-Tantawi, karya As-Sabuni, dan masih banyak. Ada puluhan bahkan ratusan kitab tafsir yang ada. Karena itu jangan sekali-kali kita menafsirkan Quran tanpa merujuk pada kitab tafsir yang mutabar. Akibatnya apa jika kita menafsirkan Quran tanpa merujuk pada kitab tafsir yang mutabar? Rasulullah SAW bersabda, Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, siap-siaplah menempati tempatnya di api neraka.
Para mufasir pun dalam menafsirkan sesuatu juga memiliki alat yang macam-macam. Juga merujuk pada tafsir Nabi, merujuk pada tafsir sabda dan lain-lain. Jadi bukan menafsirkan berdasarkan pemahaman pribadi melalui terjemah. Kita punya pengalaman, ada orang maaf tidak mengetahui nahwu, tidak menguasai syaraf, balaghah, tidak tahu tafsir, ilmu tafsir, mencoba menjelaskan Al-Quran, sehingga yang terjadi adalah gaduh, rame. Di antaranya ada yang bilang wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Pas ayat wa wajadaka dhallan fahada, dia tafsirkan Nabi itu dulunya sesat, kalau Allah beri petunjuk. Tentu tafsir seperti ini tidak merujuk pada kitab-kitab tafsir yang mutabar. Karena kalau kita merujuk ke sana nanti penjelasannya panjang. Tidak seperti yang seperti itu. Ada lagi yang menafsirkan ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kuda pun kalau takut pada Allah ulama, ular pun kalau takut pada Allah ulama, ayam pun kalau takut pada Allah itu ulama. Ini juga tafsiran menurut akal dia. Mana ada kitab tafsir yang merujuk ke sana? Nanti kalau kuda ulama, ayam ulama, apalagi ada ular ulama, nanti majelis ulama isinya macam-macam. Ada ayamnya, ada ularnya, ada kudanya, ada kucingnya, ada tikusnya, repot itu. Nah, oleh karena itu jangan menafsirkan Quran dari olah pikir sendiri, karena itu cenderung balun uang dilun, sesat dan menyesatkan. Baiklah, seayat dua ayat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama berbeda pendapat apakah bismillah ini termasuk ayat Al-Fatihah atau bukan. Ada satu pendapat mengatakan bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah dan surat-surat lain selain Al-Baro'ah atau At-Taubah. Kalau surat Baro'ah, surat Taubah itu tidak diawali dengan basmalah. Imam Syafi'i berpendapat bismillah itu ayat dari Al-Fatihah, dan setiap surat yang awalnya diawali dengan bismillah kecuali Baro'ah atau At-Taubah yang ada pada 10, yang mana kita langsung baca Baro'atullah. Demikian pula banyak sahabat yang berpendapat demikian. Imam Malik berpendapat bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi semua ulama sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dalam Al-Quran, khususnya surah An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu kesepakatan ulama. Dan dalam sholat pun para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i menyebutkan membaca bismillah dengan jahr di sholat jahr subuh
maghrib, isya. Allahu akbar, iftitahnya sir, ta'awudnya sir, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan Imam Hambali, Imam Hanafi membaca sir bismillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berbeda dengan Imam Maliki yang berpendapat bahwa bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Imam Maliki tidak membaca bismillah dalam salat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bagaimana? Kita orang Indonesia mayoritas bermazhabkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka sebaiknya kita baca bismillah dengan jahar di sholat jahar ketika kita sholat menjadi imam tentunya, atau mungkin munfarid. Sedangkan di sholat zuhur dan asar tentu bacaannya sir dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha pengasih, siapapun dikasih, tak pilih kasih. Yang ahli ibadah dikasih, yang tidak ahli ibadah pun dikasih, yang kerja keras banting tulang dikasih, yang penghasilannya haram juga dikasih. Itu Allah subhanahu wa ta'ala bersifat Rahman, bersifat pengasih. Maka jangan kaget, jangan heran ketika melihat ada orang dia tidak sholat, tidak jumatan, tidak puasa, kok rezekinya muncer, lancar. Sementara ada orang sholat, puasa, zakat, haji, kok pas-pasan rezekinya. Ya, karena apa? Karena yang sholat dan lain-lain sebagian disimpan untuk kelak di akhirat. Sedangkan yang tidak sholat, apa yang dia inginkan Allah berikan di dunia. Allah bersifat Ar-Rahim. Selain Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya apa? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha penyayang. Hanya orang-orang yang ahli ibadah yang disayang oleh Allah. Hanya orang-orang yang bertakwa yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan iri, jangan dengki kepada mereka yang bukan ahli ibadah tapi rezekinya lancar. Karena apa? Zakahnya habis di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lam bimuradihi. Allah lebih mengetahui apa yang dia maksudkan dengan alif lam. Ada sebagian ulama yang menafsirkan alif artinya begini, lam artinya begini, mim artinya begini. Alif Allah, lam malaikat Jibril, mim Muhammad. Quran itu dari Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Muhammad. Tapi jumhur ulama berpendapat Allah yang lebih tahu artinya, Allah yang lebih tahu maknanya. Dan ada maknanya, cuman kita tidak tahu. Dan alif lam mim seperti ini tidak ada dalam syair-syair jahili, tidak ada dalam pidato-pidato jahili. Ini fase awal dalam kesusastraan Arab yang dibawa oleh Al-Quran. Padahal Nabi itu kan ummi. Nabi itu ummi. Tapi kok alif lam mim ini mengagetkan. Kok ngerti ya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika ay hada.
Itu menggunakan kata itu maksudnya hadza ini. Kitab Al-Qur'an ini. Tapi kalimat dalam ayatnya menggunakan kata itu untuk menunjukkan betapa jauhnya derajat Al-Qur'an. Jauh. Isim isyarah lil bu'di digunakan untuk yang dekat. Dzalika Alkitab ayat qara'uhu Muhammad. Kitab di sini yang dimaksud adalah kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran. Karena dalam Quran kata Alkitab kadang-kala merujuk ke Taurat, kadang-kala Injil, Taurat, Injil, Zabur, kadang-kala kitab di Lauh Mahfuz, catatan di Lauh Mahfuz. Quran ini la raiba, ayalah syakka, tidak ada keraguan, yakin. Dulu ada seorang biarawati mau mengkritik Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baca di sini dzalikal kitabu la raiba, kaget. Karena hanya di Quran yang ada penegasan bahwa ini tidak diragukan, ini mesti benar, jangan ragu pada Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Penegasan. Ada yang baca gini, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ada boleh? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu ada hudan, ada petunjuk lil muttaqin, pada orang-orang yang bertakwa. Di Quran itu tidak ada keraguan annahum min indillah. Annahum min indillah, bahwa Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaan Nabi Muhammad. Wa jumlatun nafyi khabar mubtada'. Jumlah nafi la raiba fihi itu khabar daripada mubtada' atau subjek dzalikal kitab. Predikat dari subjek dzalikal kitab. Dzalika wal isyarah bi ta'zim. Isyarah menggunakan dzalika, bukan hada, itu li ta'zim, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hudan. Khabar kedua. Hadin, maksudnya pemberi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Jadi Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Mau jadi orang takwa, bagaimana petunjuknya? Apa guide-nya? Baca Quran. Tapi sekarang Quran jadi petunjuk bagi lelayu. Wa basyirus sabirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Mas? Ono wong mati, kok ngerti ono wong maca Quran? Atau petunjuk hari Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin, Jumat ya. Tunjuk. Atau mungkin petunjuk stamp buku Islam fair. Alhamdulillahirabbil alamin, oh kono kae. Al-Quran itu petunjuk orang hidup, petunjuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Fa insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.